semua. Mari kita bersukacita karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita diundang Tuhan untuk beribadah. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengundang kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kini kami mau memulai ibadah kami. Kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Dan di hati Tui Sila. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Dia mau mendengar ketika kita berdoa kepada Dia. Dia mengasihi kita. Mari kita pujikan God is good. Melalui pujian ini kita bernyanyi dan berdoa. God is so God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. answers prayers. He answers prayers. He
Tuhan dapat melakukan segala-galanya. Kami mohon, berilah selalu kesehatan tubuh kami, dan lindungilah kami dari virus corona yang masih ada di mana-mana. Tuhan Yesus, kami juga mohon Engkau membersihkan virus corona dari bumi kami, sehingga kami dengan aman bisa ke gereja dan dengan aman bisa ke sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberi persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Papa Mama untuk scan QRIS kode atau transfer rekening di bawah ini. Lalu kita juga sambil bernyanyi. Senang jadi anak Tuhan disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Sayang, 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 disayang. Sayang, 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 disayang. Anak Tuhan disayang Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Sombong, 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 itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga membawa persembahan kami. Tuhan berkati kembali persembahan kami untuk menjadi berkat pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tema Allah mengutus Musa menghadap Firaun. Allah tahu Musa takut, tapi Allah dengan tangannya yang ajaib menuntun Musa.
Demikian juga adik-adik, hidup kita ini dituntun oleh tangan Tuhan yang ajaib, yang membuat hati kita tenang. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, He leads me. He leadeth me, oh blessed come, oh Lord, with heavenly comfort from. Whatever I do, wherever I be, still it is God's hand that leadeth me. Halo semuanya, selamat pagi. Tadi sebelum ke sekolah minggu, Lause di jalan ketemu sama temennya Lause. Temennya Lause lagi bawa tongkat kayu ini. Terus Lause tanya, buat apa bawa tongkat itu? Katanya temennya Lause, ini tongkat ajaib, bisa buat nyalain dan matikan lampu. Makanya terus Lause penasaran, Lause pinjem tongkatnya buat buktiin tongkat ini beneran tongkat ajaib atau enggak. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ini kita pakai ya. Hai tongkat, matikan lampu. Mana? Kok gak mati ya lampunya? Diulangi ya. Hai tongkat, matikan lampu. Loh, kok tetap gak mau mati lampunya? Mungkin kurang keras ngomongnya. Tongkatnya gak denger. Yuk kita ulangi perintahnya ya. Hai tongkat, matikan lampu. Loh, kok tetap gak mau mati? Aduh, gimana sih? Oh, atau jangan-jangan yang dimaksud oleh temannya Lause itu tongkatnya dipakai buat mencet saklar lampunya. Kayak gini nih, cetik. Nah, akhirnya lampunya bisa mati. Tapi
Ini sih namanya bukan tongkat ajaib ya. Kalau cuma buat matikan lampu, kalau pakai mencet ya nggak perlu pakai tongkat. Pakai apa aja bisa. Aduh, capek deh. Kenapa tongkatnya nggak mau nurut ya sama perintah kita? Soalnya ini kan cuma sebatang kayu biasa. Kita manusia nggak akan bisa mengubahnya menjadi tongkat ajaib yang luar biasa. Tapi Tuhan Allah kita bisa loh memakai tongkat biasa menjadi tongkat yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa Allah kita berkuasa melakukan apapun juga. Mau dengar ceritanya? Ayo, ceritanya ada di dalam Alkitab, yaitu di kitab Keluaran pasal 5 sampai 6 ayat 13. Dilanjutkan pasal 7 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelum dengerin ceritanya, kita doa dulu ya. Yuk semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan terima kasih. Kami boleh datang lagi ke sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti. Tolong juga Lause yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah Raja Mesir. Namanya Firaun. Di negeri Mesir selain ada bangsa Mesir, juga ada bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Firaun ini raja yang jahat. Firaun tidak suka dengan bangsa Israel yang ada di Mesir. Firaun suka menyakiti bangsa Israel ini. Bangsa Israel disuruh kerja keras setiap hari, buat batu bata setiap hari. Dan gak boleh istirahat, gak boleh berhenti, harus kerja terus. Meskipun capek, meskipun sakit, tetap harus kerja terus. Kasihan bangsa Israelnya. Firaun kejam sekali. Allah tahu kalau bangsa Israel disiksa oleh Firaun yang kejam. Allah sayang kepada bangsa Israel. Allah tahu penderitaan dan kesedihan bangsa Israel. Allah mau menolong bangsa Israel supaya bisa bebas dari kekejaman Firaun. Karena itu, Allah mengutus Bapak Musa dan Bapak Harun untuk menghadap kepada Firaun. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tapi Firaunnya nggak mau nurut. Firaun nggak bolehin bangsa Israel pergi. Firaun bilang, Firaun tidak kenal dengan Tuhan Allah dan tidak mau menuruti perintahnya. Malah Firaun tambah jahat lagi. Kalau dulu bangsa Israel selalu disediakan jerami buat bikin batu bata. Sekarang bangsa Israel nggak disediakan jerami lagi, tapi disuruh keliling kemana-mana buat nyari dan ngumpulin jeraminya. Terus jumlah batu bata yang dibuat jumlahnya harus sama banyaknya. Seperti waktu masih ada jerami, nggak boleh berkurang. Aduh, gimana sih Firaun ini? Jeraminya disuruh nyari sendiri. Itu kan sudah menghabiskan waktu. Jadinya ya bikin batu batanya juga pasti berkurang banyak. Soalnya kan waktunya habis buat pergi kumpulin jerami dulu, baru bisa bikin batu bata. Aduh, kebangetan deh Firaun ini. Bangsa Israelnya tambah menderita ya. Mereka dipukuli karena nggak bisa bikin batu bata sebanyak seperti yang sebelumnya. Kasihan sekali. Lalu Bapak Musa cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menolong bangsa Israel supaya bisa terlepas dari kekejaman Firaun. Tuhan Allah tahu ya kalau Firaun tidak mau taat kepada perintah Tuhan.
Karena itu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Ya, Tuhan Allah marah sekali kepada Firaun yang tidak mau taat. Lalu Tuhan Allah meminta Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membebaskan mereka dari kerja paksa orang Mesir dan akan membawa mereka ke negeri yang sudah dijanjikan Allah sebelumnya kepada Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah berjanji akan selalu menyertai bangsa Israel. Allah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun yang kejam. Allah berjanji akan membawa bangsa Israel ke suatu negeri yang indah, yaitu Kanaan. Dan Allah kita bila sudah berjanji pasti akan ditepati. Pasti Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Tetapi waktu Musa mengatakan pesan Tuhan itu kepada bangsa Israel tidak mau mendengarkan omongannya Musa. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk pergi ke Firaun lagi, untuk mengatakan kepada Firaun supaya membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Kalau Firaun masih juga tidak mau nurut, maka Tuhan akan memberikan hukuman-hukuman yang berat kepada bangsa Mesir. Lalu Musa dan Harun segera pergi menghadap Firaun lagi. Ketika sampai di depan Firaun, Bapak Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Dan ajaib ya, tongkat kayu itu berubah menjadi ular. Karena kuasa Tuhan menyertai Bapak Musa dan Bapak Harun. Tapi Firaunnya masih gak mau nurut ya. Firaun juga merasa bisa mengubah tongkat menjadi ular. Firaun cepat-cepat panggil tukang-tukang sihirnya buat merubah tongkat menjadi ular. Apa yang terjadi kemudian? Meskipun tongkat-tongkatnya Firaun menjadi ular, tetapi tongkat yang dipegang Bapak Harun segera menelan tongkat-tongkatnya tukang sihirnya Firaun yang lain itu. Ini membuktikan bahwa Tuhan Allah kita jauh lebih hebat dan lebih berkuasa dari Firaun dan dari siapapun juga. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita, kadang kita juga bertindak seperti Firaun. Kadang kita mungkin pernah berkata tidak ketika papa dan mama menyuruh kita melakukan sesuatu. Kita mungkin sering tidak taat kepada papa dan mama. Kalau disuruh, ngomel-ngomel dulu, bilang, nantilah. Atau, aduh ini lagi seru gamenya, nanti aja. Dan macam-macam alasan lainnya. Allah tidak suka bila kita bersikap tidak taat kepada orang tua. Sama seperti Allah juga tidak suka ketika Firaun bersikap tidak taat kepada Allah. Ayo mulai sekarang kita mau berubah ya. Yang biasanya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka membantah orang tua. Kita mau berubah menjadi anak yang lebih taat. Ya, oke? Oke. Yuk sekarang kita berdoa memohon Tuhan memampukan kita melakukan perintah tersebut. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi dan menjaga kami. Tolong kami supaya bisa selalu taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Mazmur 86 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku.
Baik, kita ulangi ya. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.